Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas kimia untuk SMK kelas 10 dengan subbab sistem periodik unsur. Baik, sistem periodik unsur sendiri merupakan tampilan-tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Yang akan kita bahas adalah sistem periodik unsur modern yang dikembangkan berdasarkan hukum Mendeleev dan disempurnakan oleh Henry Moseley. Di sistem periodik unsur modern, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini bentuknya tabel ya. Dalam tabel itu berarti terdapat baris dan kolom. Nah, baris dalam sistem periodik unsur itu disebut sebagai periode, sedangkan kolom disebut sebagai golongan. Terdapat 7 baris dalam tabel atau sistem periodik unsur dan 18 kolom. Berarti ada 7 periode dan 18 golongan. Pertemuan antara baris dan kolom itu disebut sebagai sel, yang bentuknya kalau kita sebut kotak ya. Nah, sel tersebut mengandung informasi berupa lambang unsur, nomor atom, massa atom, wujud, dan informasi lainnya. Yang saya tampilkan di slide ini disebut sebagai sistem periodik unsur. Setiap baris berarti dari kiri ke kanan. Ada 7 baris ya. Itu disebut sebagai periode. Dan setiap kolom berarti dari atas ke bawah yang vertikal itu disebut sebagai golongan. Ada 18 kolom atau 18 golongan. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai sifat pada sistem periodik unsur. Yang pertama ada sifat kelogaman. Berdasarkan sifat kelogamannya, unsur-unsur dalam sistem periodik unsur tadi itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang namanya unsur logam, ada namanya metaloid. Yang ketiga itu ada unsur non logam atau bukan logam. Jadi ada logam, ada metaloid. Berarti metaloid itu antara logam dan non logam ya. Kemudian atau yang disebut memiliki sifat seperti logam, metaloid itu. Kemudian ada yang non logam, berarti bukan logam sama sekali. Oke. Nah, dalam sistem periodik unsur, sifat kelogaman dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah, itu sifat kelogamannya semakin naik. Jadi dari atas ke bawah, itu sifat kelogamannya menaik. Berarti yang paling besar yang bagian bawah ya, dalam satu golongan. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu sifat kelogamannya semakin turun. Jadi semakin kiri semakin bukan logam. Sekarang sifat jari-jari atomnya. Jari-jari itu berarti jarak antara pusat ke titik terluar. Atau kalau dalam atom berarti jarak dari inti atom ke kulit terluar atom. Oke, jari-jari dalam sistem periodik unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jarinya semakin kecil. Sifat selanjutnya adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Jadi energi ini adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Jadi ukuran seberapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dalam fase gas itu disebut sebagai energi ionisasi. Oke, dalam satu golongan energi ionisasi ini berarti dari atas ke bawah itu energinya semakin kecil. Berarti yang paling besar yang atas ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu energinya semakin besar.
Berarti energi untuk melepaskannya semakin besar dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Pengertian dari afinitas elektron adalah ukuran seberapa besarnya perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima atau melepas sebuah elektron. Oke, kalau misalkan si atom atau ion itu menerima atau menyerap energi, itu tandanya positif. Kalau dia melepaskan energi, itu tandanya atau notasinya negatif. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron itu nilainya semakin kecil, berarti yang paling besar yang atas ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya nilainya semakin besar. Nah, sekarang mengenai elektronegativitas. Apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas adalah ukuran kemampuan suatu atom dalam bentuk molekul, keadaan berikatan, jadi baik itu molekul atau senyawa, untuk menarik elektron kepadanya. Jadi seberapa besar dia kecenderungan untuk menarik elektron pasangan untuk dirinya gitu ya. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai dari elektronegativitas itu semakin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai elektronegativitas itu semakin besar. Oke, Ibu ringkas mengenai sifat-sifat dari sistem unsur periodik. Ada 5 sifat ya: sifat kelogaman, jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativitasan. Nah, yang pertama, sifat logam dan jari-jari ini sama. Jadi dalam satu golongan sifat kelogaman dan jari-jari itu dari atas ke bawah sifatnya atau nilainya semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogaman dan jari-jarinya semakin kecil. Oke, kalian ingat ya, yang sama adalah sifat kelogaman dan jari-jari. Dari satu golongan semakin besar dari atas ke bawah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, selanjutnya ada yang sama juga, yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativitas. Nilainya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi nilai dari energi ionisasi, nilai dari afinitas elektron, nilai dari keelektronegativitas itu nilainya semakin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, mereka nilainya semakin besar. Baik, sudah Ibu bahas mengenai apa itu sistem periodik unsur dan sudah Ibu bahas juga mengenai sifat-sifatnya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.